Episode 40. Setelah kepergian Winda dari ruangan Angga, Angga langsung refleks memeluk Sylvia karena perlakuan Winda yang tidak menghinanya. "Mas, maafkan aku buat keributan di kantormu," ucap Sylvia saat Angga sudah melepaskan pelukannya. "Kamu tidak salah, malah si Winda yang salah main menyalahkan orang," ucap Angga menyalahkan sekretarisnya Winda yang asal memarahi Sylvia. Ya, Angga memaklumi mungkin Winda mengira Sylvia orang asing yang asal masuk ke ruangannya. Angga sadari selama ditinggal alam Dita Angga belum pernah membawa perempuan. Apalagi ketika Angga membawa Sylvia, Winda sedang tak ada di kubikelnya yang berada di depan ruangan Angga. Wajar mereka salah paham, pikir Angga, apalagi penampilan sederhana Sylvia membuat orang berpikir tak mungkin siapa-siapa Angga. Sylvia menggunakan jeans dipadukan kaos polos dan jaket jeans, pikir orang yang melihat mungkin berpikir bukan level Angga. Berbeda dengan cara berpakaian alam Dita, namun tak dipungkiri walaupun begitu Sylvia tetap terlihat cantik dan ceria. Angga tidak menyadari kalau Winda sekretarisnya menaruh hati padanya, namun Sylvia bisa merasakan kalau Winda ada rasa pada Angga. "Saya minta maaf, ketidaknyamanan di kantorku," ucap Angga. Sylvia hanya menganggukkan kepalanya. "Ya sudah, kita berangkat menuju butik Anggita, tapi sebelumnya kita makan siang dulu dan menjemput Safira," ucap Angga lagi sambil membereskan berkas-berkasnya. Setelah semua selesai, Angga dan Sylvia keluar dari ruangan Angga dan di depan ada Winda di tempatnya, siap-siap memberi hormat pada Angga namun tetap menatap sinis Sylvia. Angga dan Sylvia berjalan menuju lift. Banyak pasang mata karyawan yang memperhatikan mereka. Banyak yang bergosip Sylvia mungkin cabe-cabean Angga. Melihat tubuh mungil dan penampilan Sylvia, banyak yang mengira Sylvia anak SMA lebih pantai jadi adiknya Angga daripada kekasih Angga, pikir orang yang melihat mereka. Angga terus menggenggam tangan Sylvia. Angga tahu Sylvia gugup pertama kali masuk ke dalam kantor perusahaan Dirgantara. "Jangan menunduk, biasa saja," ucap Angga merekatkan pegangan tangannya agar Via lebih tenang. Via merasakan tangannya begitu berkeringat karena dipegang erat Angga. Mereka langsung ke lobi dan penjaga sudah menyiapkan mobil Angga. Setelah Angga mengabarinya tadi, Angga langsung membuka pintu untuk Sylvia dan setelah itu mengitari mobil menuju pintu kemudi. Angga menyalakan mobilnya dan langsung membawa Sylvia mampir untuk makan siang dulu di dekat kantornya. Mereka turun dari mobil menuju restoran yang mewah, tempat makan yang suka dipakai para pengusaha untuk mengadakan meeting dan sebagainya. Sylvia melongo dibawa ke restoran mewah oleh Angga, sedangkan penampilannya tidak tepat ada di tempat itu. Tanpa disadari Angga membawa Sylvia berjalan menuju butik di samping restoran mewah tersebut. Katanya mau makan siang. "Kok jadi malah kesini?" tanya Sylvia. "Saya mau belikan kamu baju dulu Via. Lihat outmu, disangkain orang saya makan sama anaknya bukan pasangannya. Aku terlihat tua sekali ada di samping kamu, kamu terlihat seperti masih sekolah," ucap Angga. Angga langsung memilih baju untuk Sylvia. Angga mengambil dress dan sepatu serta tas yang sepertinya pas untuk Sylvia. Sylvia langsung mencobanya di ruang ganti dan ternyata sangat pas di tubuhnya, hanya sepatu yang kebesaran dan karyawan butik langsung mengambil nomor yang pas untuk Sylvia. Sylvia keluar dari ruang ganti. Angga langsung menatap kagum ketika Sylvia keluar menuju dirinya. "Perfect," ucap Angga pelan namun Sylvia mendengarnya. Angga langsung membayar dan membawa paper bag yang berisi baju Sylvia sebelumnya. Mereka berjalan menuju restoran. Namun sebelumnya Angga menaruh dulu paper bag di mobil. Mereka masuk ke dalam restoran disambut para pelayan yang langsung membawa menuju meja dan melayaninya. "Kamu mau pesan apa?" ucap Angga pada Sylvia. "Terserah Mas Angga saja," ucap Sylvia. Angga langsung memesan makanan yang best seller di restoran itu, dan para pelayan pamit setelah mencatat pesanan Angga. "Kamu suka?" ucap Angga menatap Sylvia. "Iya suka Mas. Tapi ini berlebihan padahal kita bisa makan di tempat biasa saja. Mas Angga tak perlu buang-buang harus membeliakanku baju dan segala macam biar bisa makan di sini," ucap Sally balik menatap Angga. "Aku sengaja mengajakmu ke sini,
mumpung Safira masih di sekolah biasanya. Kita sebentar lagi menikah tapi aku belum pernah mengajakmu berkencan berdua kebanyakan bersama Safira, terus biar ada kenangan saja, ucap Angga. Pelayan datang menyajikan pesanan Angga. Angga dan Sylvia langsung menyantapnya. Setelah selesai makan dan Angga sudah membayar bilnya, Angga dan Sylvia keluar menuju mobil. Angga dan Sylvia melanjutkan perjalanan menuju butik.